Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya Elsa Nurkomalasari akan berbagi tentang filosofi pendidikan Indonesia di topik 4, Pancasila sebagai Pondasi Pendidikan Indonesia. Inti pembahasan pada video ini ada dua. Yang pertama tentang relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Dan cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Namun sebelum itu, saya akan memaparkan perihal aspek-aspek yang terdapat dalam poin pembahasan sebelumnya. Di mana yang pertama itu tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, entitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, entitas merupakan satuan yang berwujud. Sedangkan menurut Wikipedia, entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus berbentuk fisik. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia adalah Pancasila yang berperan sebagai sesuatu yang berwujud, sebagai model atau nilai-nilai yang unik dan berbeda dari bangsa lainnya, namun tidak berbentuk fisik. Kemudian Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan jati diri. Sedangkan menurut Samovar dan kawan-kawan pada tahun 2009, menyatakan bahwa identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai jati diri bangsa yang merupakan cerminan diri dari bangsa sendiri dan persepsi bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Kemudian, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan sebuah konsep yang memproyeksikan perwujudan pelajar yang berbasis dengan nilai-nilai Pancasila yang diuraikan dalam 6 aspek. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan pendidikan berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah menjadikan peserta didik sebagai pusat pada pembelajaran. Aktivitas yang dilaksanakan berfokus pada pengembangan ketercapaian dari peserta didik. Lalu, pendidikan abad 21 merupakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta penguasaan terhadap TIK. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Apa sih relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21? Kita bahas di slide berikutnya. Jawabannya terdapat dua relevansi antara Pancasila dengan proses pendidikan. Pertama, Pancasila merupakan nilai-nilai yang unik dan berbeda yang menjadi jati diri bangsa, sehingga perlu diinternalisasi dalam proses pendidikan bagi setiap peserta didik. Selanjutnya, yang kedua, aspek-aspek pada profil pelajar Pancasila mengarahkan peserta didik untuk dapat memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang koheren dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan pendidikan abad 21. Lalu, apa saja nilai yang unik itu? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai dasar manusiawi dan nilai-nilai kodrati yang melekat pada setiap individu manusia bangsa Indonesia. Adapun wujud dari jati diri bangsa ditunjukkan dengan kesepakatan untuk menggunakan prinsip kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, dan prinsip ketuhanan dalam menyelesaikan masalah kebangsaan. Menurut Tilaar pada tahun 2007 pada halaman 32. Adapun uraian relevansi pada poin kedua, yaitu aspek-aspek pada profil pelajar Pancasila memberikan gambaran yang cukup matang dan relevan dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan abad 21. Hal ini disebabkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar merupakan nilai-nilai manusiawi dan nilai-nilai kodrati yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Aspek-aspek pada profil Pancasila juga terintegrasi dengan kemampuan yang diharapkan dimiliki
pada abad 21, seperti halnya Porsche Skills, yang meliputi communication, critical thinking, collaboration, dan juga kreatif. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21? Berikut uraiannya. Yang pertama, menyiapkan pendidik yang memahami penerapan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik dan abad 21. Kedua, pendidik memiliki paradigma transformatif untuk dapat bersikap adaptif dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Ketiga, penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan P5 untuk mewujudkan aspek-aspek profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang oleh pendidik sesuai dengan muatan materi yang akan dipelajari atau dibutuhkan. Dan yang terakhir, membuat perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif untuk dapat mengukur ketercapaian penerapan profil pelajar Pancasila. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat and thank you for listening this video.